wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sukayanta Rahma dan Dela Harisma, Ramadhani, dan Dira Nafisa akan menjelaskan sedikit tentang grup siklik. Nah, yang pertama, definisi pertama terhadap perkalian. Grup G disebut siklik bila ada A elemen G sedemikian hingga G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Nah, dari rumus ini tuh artinya anggota-anggota G itu haruslah berpangkatan dari A, mulai dari A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya. Dan juga pangkat negatifnya, dan juga pangkat negatifnya. Jadi, suatu unsur di G bisa menentukan semua anggota G. Nah, untuk contohnya, misalkan G sama dengan -1, 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, generator dari G sama dengan -1, 1 adalah -1 dan 1. Nah, yang pertama kita menyelesaikannya -1-nya dulu. Nah, sesuai rumus yang tadi, A-nya kita ganti jadi -1 pangkat N, di mana N elemen Z, maka -1 pangkat 0, 0, -1 pangkat 1, -1, dan -1 pangkat 2 jadi 1. Jadi, generator dari -1 membangun grup siklik. Nah, untuk yang generator satunya sama dengan N 1 pangkat N, di mana N elemen Z, maka 1 pangkat 0, 0, 1 pangkat 1, 1, 1 pangkat 2, 1. Jadi, generator 1 membangun subgrup siklik. Oke, untuk selanjutnya yaitu definisi 4.3. Di sini, misalkan G adalah suatu grup dan A itu elemen dari G atau anggota dari G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A, di mana A itu sama dengan Y, maka subgrup tersebut dinamakan grup siklik. Subgrup yang membangun grup itu sendiri dinamakan grup siklik. Nah, dengan kata lain di sini grup siklik itu adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri. Unsur-unsurnya merupakan dari grup itu sendiri. Nah, suatu grup siklik itu bisa beranggotakan terhingga banyaknya unsur, bisa juga beranggotakan tak hingga unsur-unsur. Kemudian, grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga dinamakan grup siklik berhingga, dan grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur tak terhingga itu dinamakan grup siklik tak hingga. Apabila generator A-nya tidak membangun grup itu sendiri, maka generatornya akan membangun suatu grup. Apabila tidak membangun, maka dinamakan subgrup. Dikatakan sebagai subgrup siklik atau dapat dijelaskan dalam nanti definisi 4. Kemudian langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal grup Z dalam penjumlahan itu merupakan grup siklik tak hingga yang dibangun oleh 1. Pembahasannya yaitu, misalkan di sini kita ambil negatif tak hingga dikali 1 karena tadi dibangun oleh 1. 0 dikali 1, plus tak hingga dikali 1. Maka dari sini menghasilkan minus tak hingga, 0 plus tak hingga. Di sini kuncinya. Minus tak hingga, 0 plus tak hingga. Kemudian elemen dari satunya langsung kita masukkan. Minus tak hingga itu minus, berarti masih banyak lagi di sini. Kita ambil contoh 2 saja. Berarti minus 2 kali 1 karena dibangun oleh 1, minus 1 kali 1,
0 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 2. Di sini sudah menuju plus tak hingga. Kemudian hasilnya yaitu minus 2, minus 1, 0, 1,2. Nah, jadi 1 itu merupakan generator yang membentuk grup siklik tak hingga. Selanjutnya yaitu definisi 4.4. Misalkan G itu adalah suatu grup dan A anggota dari G. Maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Nah, untuk lebih mengerti mengenai definisi grup siklik, nah di sini akan langsung masuk ke dalam contoh soal. Yaitu di sini ada contoh soal 4.4. Misalkan I4 itu sama dengan 1, minus 1, I, minus I. Itu adalah grup bilangan kompleks terhadap perkalian I4 dalam perkalian. Nah, tentukan grup siklik dari grup tersebut. Berarti kita menentukan apakah ini merupakan grup siklik atau subgrup siklik. Nah, di sini langsung masuk ke penyelesaiannya. Dari definisi bilangan kompleks ini, itu terdapat inti, yaitu I apabila I kuadrat itu sama dengan minus 1 apabila I kuadrat itu sama dengan hasilnya selalu minus 1. Selalu apabila I pangkat 1 itu hasilnya I. Karena apapun yang dipangkatkan 1 itu pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Generator dari I4 ini beranggotakan 1, minus 1, I, minus I adalah 1, minus 1, I dan minus I. Nah, di sini kita ambil anggota 1 dulu. 1 itu sama dengan 1 pangkat N, di mana N itu anggota dari Z. Nah, 1 pangkat 0 dikali 1 pangkat 1, 1 pangkat 2. Hasilnya yaitu 1. Nah, yang minus 1 ini minus 1 pangkat N, di mana N elemen Z itu menghasilkan minus 1 pangkat 0, minus 1 pangkat 1, dan minus 1 pangkat 2. Nah, maka menghasilkan minus 1,1. Minus 1 pangkat 0 hasilnya 0. Minus 1 pangkat 1 itu hasilnya minus 1. Minus 1 pangkat 2 itu hasilnya 1. Selanjutnya yang I pangkat N, di mana N itu elemen atau anggota dari Z, di mana menghasilkan I pangkat 0, I pangkat 1, I pangkat 2, I pangkat 3, I pangkat 4. Menghasilkan I pangkat 0 itu 0, I pangkat 1 itu 1, dan I pangkat 2 itu minus 1, I pangkat 0 itu 1, I pangkat 1 itu I pangkat 2 itu minus 1 dalam definisi bilangan kompleks, dan I pangkat 3 itu minus I. Jadi menghasilkan 1, I, minus 1, dan I. Kemudian yang minus I pangkat N, di mana N itu elemen atau anggota dari Z. Langsung kita masukkan minus I pangkat minus 2, minus I pangkat minus 1, minus I pangkat 0,
minus I pangkat 1, minus I, menghasilkan 1, minus I, minus 1. Nah, generator I dan minus I, generator I dan minus I, ini adalah membangun suatu grup siklik. Hasilnya sama, karena grup siklik itu bisa dikatakan apabila unsur-unsurnya itu membangun unsur-unsur itu sendiri, unsur-unsur dari grup itu sendiri. Tadi kan di sini I4 itu elemennya ini. Nah, setelah kita buat generator I4-nya, ternyata generator I dan generator minus I itu hasilnya sama dengan elemen-elemennya. Nah, maka generator I dan generator minus I ini membangun suatu grup siklik. Nah, terus yang generator 1 dan generator minus 1 itu adalah membangun subgrup siklik. Nah, dalam kesimpulannya berarti dalam grup bilangan kompleks 1 terhadap perkalian itu didapat bahwa generator I dan generator minus I itu membangun grup siklik. Namun sedangkan generator 1 dan generator minus 1 itu membangun suatu grup siklik. Baik, saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu teorema grup siklik. Teorema 4.1. Setiap grup siklik adalah grup komutatif atau abelian. Bukti, misalkan G, titik merupakan grup siklik dan A merupakan pembangunan dari G, sehingga G sama dengan A pangkat N dengan N anggota Z. Ambil sembarang X, Y anggota G, sehingga X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N. Untuk M, N anggota Z. X kali Y sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N sama dengan A N pangkat N plus M sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan Y kali X. Jadi G, titik merupakan grup komutatif. Misalkan G, plus merupakan grup siklik dan A merupakan pembangunan dari G, sehingga G sama dengan NA dengan N anggota Z. Ambil X plus Y anggota G, sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan MA. Untuk M, N anggota Z. X plus Y sama dengan NA plus MA sama dengan N plus M kali A sama dengan M plus N dikali A sama dengan MA plus NA sama dengan Y plus X. Jadi G, plus merupakan grup komutatif. Contoh dari 4.2, tunjukkan bahwa grup siklik tersebut merupakan komutatif penyelesaian. Generator 1 dan 3 adalah membangun suatu grup siklik dari grup G 0,1, 2, 3 terhadap penjumlahan G plus G, plus misalkan X, Y anggota G, sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan MA. Untuk M, N anggota Z. Ambil N sama dengan 1 dan M sama dengan 2 dan generator A sama dengan 3. X plus Y sama dengan NA plus MA sama dengan N plus M kali A sama dengan 1,3 plus 2,3 1 kali 3 sama dengan 1 kali 3 plus 2 kali 3 sama dengan 1 plus 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 1. Y plus X sama dengan MA plus NA sama dengan M plus N dikali A sama dengan 2 kali 3 plus 1 kali 3. 2 plus 1 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 1. Jadi grup siklik G 0,1, 0,1, 2,3 merupakan grup komutatif. Teorema 4.2. Misalkan G grup siklik dengan
N anggota dan dibangun oleh A. Dan misalkan B anggota G, jadi B sama dengan AS dari definisi anggota grup siklik. Maka B membangun subgrup H dan G yang terdiri dari N atau D anggota, di mana D adalah pembagi sekutu terbesar dari N dan S. Terdiri dari N per D anggota, di mana D adalah pembagi sekutu terbesar dari N dan S. Akibat dari teorema ini, yakni jika A adalah pembangun dari grup siklik hingga G yang berorde N, maka pembangun yang lain dari G adalah AR, di mana R dan N relatif prime, yang mana berarti pembagi sekutu terbesar dari N dan R adalah 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.